Lu mau tahu ini satu ini harganya berapa? Satu Lamborghini 12 miliar. Ini 10 miliar. Sorry, bapak lawyer di 02, Yusril paham itu, tapi dia nggak bisa lagi negor sesama lawyernya kan, walaupun dia tahu bahwa ada lawyer bodoh di kalangan mereka tuh. Iya. Oke. Dungu maksud saya, Dungu. Oke. Nggak nyebut nama orang lo ya, inisial juga nggak disebut ini tadi ya, cuma seseorang aja ya. Jadi jangan ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas lagi tentang Bung Rocky Gerung versus Hotman Paris. Terakhir kemarin, Bang Hotman Paris sudah timbang berat badan untuk melawan Bung Rocky Gerung di ring. Tapi sepertinya Bung Rocky Gerung tak menggapai alias menanggapi hal itu. Melainkan Bung Rocky Gerung tetap membuat satir ya untuk menyenggol sedikit Bung Hotman Paris. Dan ini kata-kata dari Bung Rocky Gerung untuk Bang Hotman Paris yang membuat Bang Hotman Paris kepanasan. Sampai berhari-hari beliau membuatkan video. Dan hari ini sepertinya beliau tidak membuat video langsung untuk Bung Rocky Gerung karena beliau sendiri Bang Hotman Paris lagi bahagia banget karena perkara di MK beliau memenangkan. Ya, tim 02 memenangkan karena gugatan dari 01 dan 03 ditolak oleh hakim MK. Tapi kalau menurut gue pribadi, jika akhirnya Bung Rocky Gerung bertarung di ring adu jodos dengan Bang Hotman Paris, gue yakin Bung Rocky Gerung lah pemenangnya. Karena fisik beliau masih sangat hebat, kuat. Kalau fisiknya lemah tidak mungkin bisa naik gunung kan, keren. Oke teman-teman semua, pertama kita lihat ya video dari Bang Hotman Paris. Biasa memamerkan cincinnya yang mantap itu. Seharga Lamborghini guys. Kita lihat videonya. Saya bikin penampilan beda. Lu mau tahu ini satu ini harganya berapa? Satu Lamborghini 12 miliar. Ini 10 miliar. Ini sepatu gue ini 120 juta. Lu potong dari Prancis. Serius. Ini 6 miliar. Ini semua hanya untuk penampilan doang, bukan pamer. Tapi karena musuh-musuh gua kan begitu melihat penampilan langsung gitu. Jadi gua dari dulu Ciri khas bang ya? ciri khas gua. Jadi apalagi yang gua harapkan hidup ini. Wanita, lu kalau baca WA gua, begitu saya bangun itu sampai sore, tiap jam itu ada 5 cewek. Kenalan dong. Ketemu yuk. Jadi sekarang aspirasi saya sudah 266. Ini nomor 266. Gitu loh. Ya. Apalagi udah? Mimpi apa yang belum tercapai sampai mimpi abang yang belum tercapai sampai mimpi apa yang belum tercapai tetap adalah hidup bahagia itu aja, menikmati hidup. kan udah bang. Ya itulah terus-terus begitu. Terus-terus begitu. Ya, menikmati hidup apa adanya. Ya paling utama saya selalu kerja keras. Walaupun saya sudah cukup, saya kerja keras setiap hari. Ya. Dari kata-kata Bang Hotman Paris sedikit yang membuat gua tersenyum. Kenapa? Beliau mengatakan menikmati hidup apa adanya. Ya juga ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi videonya. Karena faktor kepepet atau apa saya tidak tahu ya. Dalam banyak konten-konten Hotman Paris itu nyindir Rocky Gerung, bahkan ngejak tinju. Jadi karena efek ketakutan debat, nanti kalah argumen, dia malah ngajak tinju. Belum tahu dia. Kalau tak kasih satu video, Pak Hotman, coba nanti berubah pikiran enggak? Ini. As he spills to his back after landing a kick and use that. Oh, Sadeki! Oh, the mount! Chekhov Sadeki! Fight left out of Alexander. Look at this. He waits, he gets the angle. Boom! Overhand right. When you have that angle move, he counters it. This is where he's comfortable on the feet as he spills to his back after landing a kick. Pak Hotman masih mikir nantang tinju Rocky Gerung. Iya, masih mikir. Masih berani.
Diralat ndak itu nantang tinju Rocky Gerung. Takbir. Ini real loh. Bung Rocky Gerung sepertinya mempersiapkan untuk bisa bertanding dengan Bung Hotman Paris. Dan coachnya langsung Bang Suwardi. Pemenang UFC di Indonesia juga tuh kan. Keren loh, mantap. Kita lanjut lagi videonya. Antara Rocky Gerung dan Hotman Paris, kira-kira kalian akan memilih yang mana? Memilih yang tinggi tingkat intelektualnya atau memilih yang tinggi tingkat seksualnya? Silahkan komen. Berlian-berlian yang tercerentel di jari jemari Hotman Paris itu jauh lebih kemilau dari otak Hotman Paris. Begitu pernyataan Rocky Gerung. Lalu apa jawab dari Hotman Paris? Bukankah keberadaan keberadaan berlian-berlian di jemarinya itu adalah bukti dari kecemerlangannya? Kalau tidak cemerlang, bagaimana bisa berlian-berlian yang mahal itu, harganya ada yang sampai puluhan miliar, itu bisa terbeli? Dan juga kecemerlangan itu dia berani memakai berlian-berlian itu, dipakai di pengadilan, dimanapun. Tidak, saya rasa tidak ada gestur lawyer yang segila Hotman ya, memakai sebuah atribut kemerincing seperti itu. Nah, itu cemerlang atau tidak? Ya, terserah kita semua. Tapi benar bahwa kalau tidak cemerlang, barangkali juga sebagai lawyer, Hotman Paris tidak selaris ini dan tidak sekondang itu. Meski banyak yang tidak suka karena gaya pamernya, tapi banyak yang mengeluh-elukan Hotman Paris. Ya memang benar, Bung Hotman Paris itu ya orang yang cerdas. Tapi yang jadi masalah kemarin beliau berada di MK. Nah inilah yang akhirnya membuat rame gitu loh. Karena belum pernah memang Bang Hotman Paris bersidang di MK gitu. Nah oke teman-teman semua, kita masuk ke video dari Bung Rocky Gerung ya. Dimana ini Bung Rocky Gerung biasa membuat video, tapi di sini sedikit menyinggung lagi Bang Hotman Paris, yang tentunya nanti ketika Bang Hotman Paris denger ini pasti kepanasan lagi nih dan jadi panjang lagi nih. Ini seperti kayak bahan bakar gitu ya dari Bung Rocky Gerung yang dilemparkan ke Bang Hotman Paris. Satir tapi sungguh sangat menonjok. Kita lihat videonya. Iya, ini saya baru pulang dari Papua Barat Daya untuk meresmikan Federasi Panjat Tebing Indonesia dalam rangka persiapan menuju Olimpiade Paris. Ini Federasi Panjat Tebing, bukan panjat sosial ya, itu mesti jelas itu tuh. Dan kita akan menuju Olimpiade Paris sambil melupakan Paris yang lain. Ya, ini masuk ya untuk tim panjat tebing itu masuk dalam Olimpiade nantinya. Masuk, kita dapat slot untuk mulai bertani karena kita kuat di dalam panjat tebing itu. Nah, itu pentingnya melatih watak, melatih otak terutama supaya kita bisa dapat kembali medali emas itu, terutama speed perempuan tuh. Jadi ini perempuannya bagus ya tim kita yang perempuan ya. Perempuan tuh bagus itu, dan mereka manjat tebing tanpa ada cincin karena itu lebih cepat mereka manjat. Oh bahaya kalau ini kan memang panjat tebing kan kekuatannya pada jari-jari dan pada kaki. Pada jari itu karena itu. Yes. Jadi kita akan menuju Olimpiade Paris sambil melupakan Paris yang lain. Oke. Jadi sekali lagi kecemasan dari lawyer 02 ini menunjukkan mereka tidak kompak di dalam melakukan bantahan argumen terhadap dalil 0103. Ya, dan itu tidak baik buat oposisi. Ya, dan diam-diam sebenarnya mereka mengakui kan, artinya Bung Rocky ya. Kalau Pak Yusril eksplisit sebenarnya kan sejak awal dia mengakui, cuman kemudian karena dia ada kepentingan di situ dan dia kemudian ditunjuk jadi ketua tim hukum Paslon 02, mau nggak mau dia berakrobat dengan berbagai pernyataannya itu. Iya, kalau soal akrobatik politik, ya Yusril paling jago lah itu. Dan kita tahu bahwa kemampuan Yusril itu tidak ada lawan sebetulnya di antara lawyer-lawyer itu. Cuman dia mesti membawahi lawyer-lawyer atau beberapa lawyer atau satu lawyer yang betul-betul nggak paham tentang keadaan, sehingga ngeyel-ngeyelnya itu justru membuat hakim menganggap ini lawyer 02 ini nggak ada yang bisa dipercaya kapasitas berpikirnya kan. Kayak itu intinya. Saya membayangkan kalau lawyer 02 itu cuma 2-3
orang lah, ada Yusril yang pimpin di situ, mungkin lebih kuat argumennya tuh. Tapi ini semua lawyer ditaruh di situ dan gak ada yang paham bahwa ini pengadilan akal sehat, ini pengadilan value dari demokrasi, ini pengadilan yang akan menyebabkan Indonesia dinilai oleh masyarakat internasional tentang keadilan. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan pengadilan biasa untuk mengurus perceraian seseorang atau tukar tambah harta gono gini, bukan. Ini pengadilan tentang masa depan keluarga bangsa Indonesia di dalam sistem demokrasi. Nah, itu yang tidak dipahami oleh beberapa lawyer di Mahkamah Konstitusi. Beberapa lawyer di 02. Yusril paham itu, tapi dia nggak bisa lagi negor sesama lawyernya kan. Walaupun dia tahu bahwa ada lawyer bodoh di kalangan mereka tuh. Ya. Oke. Ya. Oke. Dungu maksud saya, Dungu. Oke. Nggak nyebut nama orang loh ya. Inisial juga nggak disebut ini tadi ya. Cuma seseorang aja ya. Jadi jangan ada yang baper. Ini karena nanti akan ada yang baper terus. Oke. Kita lanjutkan, Bung. Dengan mereka terus bersikukuh membela terutama Gibran, ya sebenarnya mereka juga tidak punya tempat dalam masyarakat yang punya legal standing moral yang kuat seperti sekarang ini. Betul, jadi legal standing mereka tuh hilang karena mereka justru menyembunyikan faktor yang causa celebre, faktor yang menyebabkan soal ini jadi diselebrasikan. Jadi Gibran itu masalahnya. Dan bagi hakim Mahkamah Konstitusi jelas dari awal bahwa yang menyebabkan Gibran jadi calon wakil presiden adalah keputusan dari pamannya, tuh bukan keputusan dari ketua Mahkamah Konstitusi, tapi keputusan pamannya. Itu dasarnya kenapa Jimmy Asidik mengatakan bahwa ada intervensi pihak luar terhadap Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan intervensi itu ada datang dari ketua BEM, nggak mungkin. Intervensi luar itu datang dari kekuasaan yang melampaui kekuasaan ketua Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Ya cuma presiden yang bisa melampaui kekuatan Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas dalam logika bahwa Gibran itu dihasilkan oleh perencanaan kecurangan, perencanaan kejahatan tuh. Bukan pemilunya di kotak-kotak suara, itu bisa aja kita berdebat dalam soal jumlah suara yang dipalsukan. Tetapi dari awal, dari hulu yang terjadi adalah perencanaan kejahatan pemilu. Oleh siapa? Oleh orang yang lebih berkuasa dari ketua Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Ya presiden. Kenapa presiden secara nekat bisa lakukan itu? Karena ada hubungan darah atau hubungan hierarki karena perkawinan. Jadi itu poin yang mestinya dibaca secara between the line oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dan hakim Mahkamah Konstitusi mampu membaca itu. Sementara lawyer-lawyer yang dididik untuk sekedar membaca huruf mati hukum nggak mengerti itu, atau bahkan ketika mereka mengerti mereka nggak mau berpikir ke arah itu tuh. Jadi sebetulnya kekurangan pengetahuan dari lawyer 02 ini yang menyebabkan ketimpangan argumen di dalam sidang-sidang itu yang terbaca dengan jelas oleh publik, bahwa publik menganggap bahwa masyarakat kita menginginkan ditegaknya keadilan, bukan ditegaknya hukum-hukum atau undang-undang yang mengatur pemilu. Lah undang-undang yang mengatur pemilu itu dasarnya udah batal sebetulnya. Karena seseorang sudah diselundupkan di situ untuk meloncati undang-undang pemilu itu, yaitu Gibran. Jadi sekali lagi bukan karena kita sentimen, tapi kita mau menegakkan kelurusan berpikir aja. Jadi makanya begitu mereka akibat mereka matian mempertahankan putusan MK 90 itu, akibatnya semua jadinya ditolak gitu. Karena kalau yang lain diterima, ini bisa menggoyahkan juga yang putusan MK 90 gitu. Ya itu yang di dalam filsafat hukum. Nah sekarang saya terangkan fungsi dari filsafat hukum ya. Ya oke. Itu ada yang disebut aturan normatif. Jadi norma di atas itu tidak boleh, norma di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma di atas tuh. Karena normanya adalah final and binding, maka tidak mungkin dibatalkan. Nah ajaran ini ajaran dari Hans Kelsenian yang dari tahun 60 itu. Jadi semacam buku induk di dalam teori hukum kan. Nah itu sebetulnya soalnya. Lain kalau kita pakai legal reasoning yang sifatnya criticism, legal reasoning yang sifatnya feminist mode of thought, yaitu bahwa semua dalil yang diajukan dia mesti diuji di dalam genealoginya tuh. Asal usul dari dalil itu apa? Kan itu dasarnya kan. Jadi mereka yang memang itu akhirnya yang nggak belajar legal philosophy atau legal reasoning, filsafat hukum dan pelajaran hukum, pasti memang hanya akan bertumpu pada putusan yang udah dibuat oleh Paman Usman dan dinyatakan legal and binding dengan mengabaikan teguran etis dan hukuman etis dari Dewan Kehormatan, dari MKMK dari Jimli Asidi kan.
Kan keputusan itu udah ditegur bahwa itu bermasalah tuh. Jadi dia secara etis tidak legal and binding lagi tuh. Jadi normanya berhenti ketika legal and binding itu diperlihatkan sebagai perencanaan memalsukan penalaran hukum kan. Kan nalar hukum mengatakan kalau awalnya hulunya udah tidak etis, maka ujungnya juga tidak etis. Ya, itu tadi teman-teman semua, walaupun Bung Rocky Gerung tidak menyebut nama, tapi kalian pasti sudah tahu semua ya siapa nama itu. Dan terakhir tadi Bung Rocky Gerung sedikit memberikan jabaran tentang filsafat hukum ya mudah-mudahan jadi paham gitu kan bahwasanya ada filsafat hukum. Kembali lagi mengenai tentang MK yang dimana putusannya mungkin banyak juga masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi ya sudahlah, sudah diputuskan ya. Dan ini ada netizen yang mencoba untuk bersuara tentang Mahkamah Konstitusi. Kita lihat videonya. Siapa yang kaget dengan hasil putusan MK? Saya sih gak kaget ya. Dan saya rasa kubu Pak Ganjar dan Pak Anies juga tidak kelihatan terlalu kaget. Mungkin beberapa sudah jadi peramal. Tapi untuk mengerti, saya rasa kita tidak perlu kekuatan supranatural. Toh dari awal Masashi Kishimoto yang meloloskan. Dia pembuat cerita. Dari awal memang kita cuma penonton, terlalu lemah. Tidak punya kuasa mengubah jalan cerita. Saking tidak berdayanya yang bisa kita lakukan hanya berteriak, protes. Bahwa jalan ceritanya jadi tidak masuk akal. Sialnya, jangan-jangan ceritanya memang tidak dibuat untuk kita. Masashi Kishimoto bilang Hokage tidak terbukti cawe-cawe di Pilpres dan tidak ada bukti intervensi Hokage dalam perubahan syarat pasangan calon dan tidak terdapat pelanggaran dalam hal apapun. Sudahlah, terima saja katamu, seolah-olah kita memang punya pilihan. Narasi ini bukan didasari karena kekecewaan. Lagi pula saya pemilih bukan pendukung. Saya hanya mencoba menunjukkan betapa tidak berdayanya kita di depan penguasa. Mungkin karena kebodohan kita sendiri. Dan sialnya lagi, beberapa orang mendukung kita untuk terus bodoh. Pilpres telah selesai, waktunya bangun, mawas, perbesar diri dan hati. Momen ini lebih dari cukup untuk kita merenung, mengheningkan cipta, dan berdoa. Semoga Tuhan tidak menjadikan bangsa kita, bangsa pelupa. Sampaikan pesan ini, debat tetap, pakai adab. Ya, selamat buat pasangan Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mulai sudah di video ini H-1 sebelum pengumuman keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena gue juga bakal tahu keputusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berubah apapun. Tapi mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Presiden 2024 adalah Pak Prabowo, ini akan menjadi kesan dan pesan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan menjadi presiden nanti. Kalau ingin maju dalam konsultasi pemilihan presiden, lakukan aja segala cara yang lo bisa. Kalau ada yang melihat ini curang, suruh aja lapor ke MK. Walaupun dari dulu sampai sekarang Mahkamah Konstitusi tidak akan merubah hasil pemungutan suara. Ya, semoga kedepannya di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto bisa menjadi Indonesia emas. Dan untuk para pendukungnya, tolong tagih semua janjinya. Mungkin gue pribadi akan berhenti berbicara tentang hal-hal yang seperti ini. Dan buat anak-anak Abah, jangan bersedih. Seenggaknya kita udah di jalur yang benar, di jalur perubahan, dan pernah memisahkan hal yang benar dan hal yang salah. Jadi buat gua, mau perjuangan gak ada yang sia-sia. Mungkin bener kata Pak Anies, gak perlu susah-susah untuk menyeberangi lautan. Untuk orang yang hanya menyeberangi genangan aja dia gak mau. Itulah teman-teman semua video yang bisa gua sajikan untuk kalian semua. Intinya semua sudah selesai, waktunya kita untuk berbenah diri, untuk memajukan Indonesia agar lebih maju lagi. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, semoga kita juga semakin sukses. Dan tentunya di belakang itu semua masih banyak konten, masih banyak orang-orang yang bersiteru tentang hal itu, masih banyak pro dan kontranya yang terus akan kita liput. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.